Ketika kita berbicara tentang Yahudi di Indonesia, maka kita sedang membicarakan sesuatu yang jarang sekali diulas secara terbuka. Sebuah kisah yang samar, seperti jejak tinta yang mulai memudar di atas kertas sejarah yang sangat luas. Sebagian besar orang Indonesia mengenal Yahudi hanya dari berita internasional, terutama yang berkaitan dengan konflik panjang antara Israel dan Palestina. Sehingga kata Yahudi sering diasosiasikan dengan Israel, genosida, dan peperangan. Padahal, sejarah Yahudi di Indonesia tidak sesempit itu. Ia adalah kisah tentang perjumpaan, migrasi, asimilasi, bahkan pelarian yang membentuk sebuah komunitas kecil di Nusantara. Meski jumlah mereka tidak pernah besar, orang Yahudi pernah hadir, berkontribusi, meninggalkan bangunan, makam, dan kisah keluarga, sebelum akhirnya hampir seluruhnya larut dalam arus besar masyarakat Indonesia. Untuk memahami ini, perlu diingat bahwa Yahudi adalah sekaligus agama, etnis, dan bangsa yang telah tersebar ke berbagai belahan dunia akibat diaspora panjang. Mereka memiliki tradisi sebagai pedagang, intelektual, dan profesional yang memanfaatkan jaringan lintas negara untuk bertahan hidup. Maka tidak mengherankan jika kehadiran Yahudi di Hindia Belanda pada abad ke-19 dan 20 lebih banyak tercatat di kota-kota pelabuhan besar seperti Batavia, Surabaya, Semarang, Manado, dan Medan. Jumlah mereka memang kecil, diperkirakan hanya sekitar 500 hingga 2.000 jiwa pada masa kolonial. Namun, di tengah masyarakat multikultural Hindia Belanda, komunitas kecil itu tetap mampu menonjol karena peran ekonomi dan sosial mereka. Di Surabaya, mereka bahkan memiliki sebuah sinagoga yang berdiri pada 1939. Pengen. Bangunan itu kini sudah tidak ada, dihancurkan pada awal abad ke-21. Tetapi selama puluhan tahun menjadi simbol nyata bahwa orang Yahudi pernah benar-benar hidup di kota itu. Selain sinagoga, jejak lain dapat dilihat dari makam-makam Yahudi yang ada di Surabaya, Semarang, dan Manado. Di Manado sendiri, hingga kini masih ada lokasi pemakaman Yahudi yang terawat, menjadi saksi keberadaan komunitas yang pernah menetap di sana. Bangunan-bangunan inilah yang menjadi peninggalan fisik mereka. Di samping arsip-arsip kolonial yang mencatat keberadaan dokter, pengacara, dan pedagang Yahudi di Indonesia. Jika berbicara tentang tokoh, catatan sejarah kolonial menyebut beberapa keluarga Yahudi yang cukup menonjol. Ada keluarga Mossel yang aktif dalam perdagangan dan tercatat dalam arsip-arsip Surabaya, serta keluarga Sofer dan Ezra yang merupakan Yahudi Baghdadi dari Irak dan India yang menetap di Hindia Belanda. Ada pula dokter-dokter Yahudi di Semarang yang melayani komunitas Eropa pada awal abad ke-20. Nama-nama ini mungkin tidak populer bagi masyarakat luas karena jumlah mereka yang sangat kecil, dan karena setelah Indonesia merdeka banyak dari mereka meninggalkan tanah air. Setelah 1948, sebagian memilih hijrah ke Belanda, Australia, bahkan ke Israel. Sementara di masa kini, hampir tidak ada tokoh Yahudi yang menonjol secara publik di Indonesia. Identitas mereka cenderung tersembunyi, hanya diketahui dalam lingkaran kecil keluarga atau komunitas. Kalaupun ada, mereka lebih memilih tampil sebagai warga biasa, beragama Kristen atau Katolik, tanpa menyebut diri sebagai Yahudi secara terbuka. Mengenai marga atau nama keluarga Yahudi yang masih bisa dilacak di Indonesia, beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa di Surabaya, Semarang, dan Manado pernah ada keluarga dengan nama seperti Jacob, Sofer, Ezra, dan Levi. Namun, seiring asimilasi, banyak marga Yahudi berubah atau berganti mengikuti nama Belanda atau nama lokal Indonesia. Generasi setelahnya kadang tidak lagi menggunakan nama Yahudi khas, sehingga sulit untuk mengidentifikasi mereka tanpa catatan keluarga yang jelas. Di Manado, ada beberapa keluarga yang mengaku masih memiliki darah Yahudi, meski nama marga mereka sudah bercampur dengan nama lokal. Karena jumlahnya sangat kecil dan sifatnya tertutup, nama-nama Yahudi di Indonesia kini lebih sering muncul dalam arsip sejarah ketimbang di ruang publik. Selain itu, keberadaan Yahudi di Indonesia sering dihubungkan dengan organisasi global seperti Freemason dan Illuminati. Hal ini bukan tanpa sebab. Pada masa kolonial, Freemason memang aktif di Hindia Belanda dengan banyak tokoh Belanda yang tergabung di dalamnya. Yahudi di banyak tempat sering diasosiasikan dengan Freemason karena adanya kesamaan dalam tradisi intelektual dan jaringan internasional. Namun, di Indonesia, hubungan Yahudi dengan Freemason lebih berupa asosiasi dalam wacana konspirasi ketimbang bukti nyata. Memang ada catatan bahwa sebagian tokoh Yahudi Eropa yang datang ke Hindia Belanda juga terhubung dengan jaringan Masonik. Tetapi pengaruhnya tidak pernah besar.
Dalam imajinasi masyarakat Indonesia, terutama setelah maraknya teori konspirasi global, Yahudi, Freemason, dan Illuminati sering digabungkan sebagai satu kekuatan. Kenyataannya, orang Yahudi di Indonesia terlalu sedikit untuk bisa memainkan peran sebesar itu. Hubungan yang ada lebih bersifat simbolik, terkait persepsi, bukan praktik langsung yang berdampak besar di tanah air. Bagaimana hubungan orang Yahudi dengan umat Islam di Indonesia? Pada dasarnya, interaksi itu berlangsung damai karena orang Yahudi hidup dalam jumlah yang sangat kecil, nyaris tak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berbaur dengan komunitas Eropa, Tionghoa, atau Arab, dan menjalani kehidupan biasa sebagai pedagang atau profesional. Tidak ada catatan konflik besar antara Yahudi dan umat Islam di Indonesia. Justru yang lebih sering terjadi adalah penarikan diri dari komunitas Yahudi sendiri, karena mereka merasa tertekan oleh suasana politik yang semakin pro-Palestina. Pada masa-masa ketika konflik Arab-Israel memuncak, sentimen masyarakat terhadap Israel sangat kuat, sehingga sinagoga di Surabaya beberapa kali menjadi sasaran protes. Dalam suasana seperti itu, Yahudi di Indonesia lebih memilih diam, menutup diri, bahkan mengganti identitas agama mereka agar bisa diterima. Jadi, interaksi mereka dengan umat Islam lebih banyak berlangsung dalam diam, tanpa riak, tetapi bukan berarti tanpa tekanan. Damai dalam arti tidak ada bentrokan fisik, tetapi penuh dengan sikap menghindar dan menyembunyikan diri. Hingga kini, jumlah Yahudi di Indonesia diperkirakan hanya sekitar 20 hingga 50 orang. Sebagian besar tinggal di Jakarta, Manado, dan Surabaya, meski tidak lagi membentuk komunitas yang terorganisasi. Mereka bekerja dalam bidang umum seperti pegawai, pedagang, guru, atau pekerja pariwisata. Kehidupan mereka nyaris tak berbeda dengan masyarakat lain, kecuali bahwa mereka membawa identitas Yahudi yang sering hanya disimpan sebagai cerita keluarga. Sejarah panjang mereka, dari awal kedatangan sebagai pedagang pada masa kolonial, pembangunan sinagoga Surabaya, jejak makam di Manado, hingga keberadaan keluarga dengan marga Yahudi yang kini sudah bercampur, menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari mosaik Nusantara. Meski kecil dan terlupakan, jejak itu tetap ada, menyimpan pelajaran bahwa Indonesia pernah menjadi rumah bagi berbagai bangsa, termasuk mereka yang kini hampir hilang dari pandangan.